Berdiri dengan benar, aku akan membantu kamu. Hak tinggi kamu rusak. Nona, jangan pakai sepatu hak tinggi kalau kamu mau menyetir. Kamu harus pakai sepatu datar. Aku tak pernah pakai sepatu datar. Aku cuma pakai sepatu hak tinggi. Oke, kalau ini terjadi lagi kamu harus lepas seluruh penutupnya. Supaya hakmu tidak patah lagi. Pegangan padaku. Kaki. Nih, selesai. Sekarang jadi sepatu datar. Silakan duduk kantor yang bagus. Ini CV saya. Kalian berdua baru lulus. Apa kalian punya pengalaman di bidang penjualan? Waktu kuliah saya kerja paruh waktu di perusahaan komputer. Saya berhasil menjual 60 komputer dalam sebulan. Bagaimana denganmu? Ini CV saya. Apa pengalaman penjualan yang kamu miliki? Saya pernah menjual perlengkapan di internet. Menjual perlengkapan apa? Internet. Barang virtual, dagang digital. Saya sudah mewawancarai 10 orang sebelumnya. Mereka semua punya setidaknya 4 tahun pengalaman. Beberapa dari mereka adalah tenaga penjualan terbaik di perusahaan mereka sekarang. Jujur, saya tidak ingin mempekerjakan lulusan baru. Pertama, mereka tidak punya pengalaman. Kedua, mereka tidak tahu banyak hal. Kamu harus tahu kami salah satu cabang 4S terbaik. Banyak orang ingin bekerja di sini. Meski kami tidak punya pengalaman, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, jurusan kami teknik otomotif. Jadi kami tahu banyak tentang mobil. Baiklah, bisa tolong ceritakan padaku. Apa yang kamu ketahui tentang mobil? Yah. Bisakah aku? Waktu masuk ke cabang ini, saya melihat mobil balap di dekat pintu depan. Saya sangat suka itu. Rasanya seperti gadis yang sangat aku cintai. Cantik sempurna. Penampilannya yang luar biasa membuat orang merasa kalau mobil ini sangat hebat untuk dimiliki. Dibuat oleh perusahaan Italia. Teknologi canggih membuatnya begitu istimewa. Membuatmu merasa wajib membelinya. Lincoln dinamai berdasarkan nama presiden. Maserati memiliki arti cerdas dan tantangan. Mereka juga mengejar kesempurnaan. Keren, mengesankan. Sedikit berlebihan. Apa yang kamu katakan sebelumnya tidak cukup untuk meyakinkan pelanggan membeli mobil itu. Saya butuh waktu untuk memikirkannya sebelum membuat keputusan akhir. Saya akan memberitahu kamu besok dah. Sebenarnya, saya tidak peduli berapa gaji saya nanti. Saya sangat ingin bekerja di sini karena saya sangat suka mobil. Kami di sini untuk menjual mobil. Penggemar mobil seperti kamu mungkin tidak cocok untuk posisi ini. Dah? Manajer Chen. Apakah kamu orangnya? Nama belakang saya Chen. Kalian saling kenal? Ini manajer saya, Nona Chen. Senang bertemu kamu lagi. Senang melihat kamu. Silakan duduk. Xiaomei, bisakah kamu membuat salinan kontrak ini untuk saya? Ya? Nona Chen, ini CV kami. Tidak perlu. Datang ke kantor jam 9 pagi besok. Terima kasih banyak, Nona Chen. Nona Chen saya. Ini teman sekelas saya, Tan Yu. Kamu juga diterima.
Terima kasih banyak Nona Chen. Nona Chen, jika tidak ada hal lain bisakah kami pergi sekarang? Tunggu, siapa namamu? Nama saya Ling Xiao. Ling Xiao. Jangan merusak sepatu orang lain tanpa izin ke depannya. Akan saya lakukan Nona Chen, saya pergi sekarang. Sampai jumpa besok Nona Chen. Ling Xiao? Saya tidak mau penjelasanmu, saya hanya ingin mengembalikan mobil ini padamu. Tuan berdasarkan kontrak kami. Anda menerima mobil itu kemarin. Mobil itu benar-benar baik-baik saja. Apa yang terjadi? Tuan itu mendapatkan mobil kemarin, dia ingin mengembalikannya hari ini. Dia bilang shock absorber mobilnya tidak cukup bagus. Jika tidak ada masalah kualitas, kami tidak bisa mengembalikan uangnya. Tuan Su. Jangan buang waktu saya. Saya ingin uang saya kembali. Mr. Su, pria seksi sepertimu. Sayang sekali kalau kamu tidak mengendarai Gigaton. Seksi? Apa maksudmu? Dari cara kamu berpakaian. Saya yakin kamu tahu mana yang bagus dan mana yang tidak. Kalau tebakan saya benar. Kamu suka bermain golf. Bagaimana kamu tahu? Silakan ikut saya. Dari cara kamu berpakaian saya bisa tahu kamu pria yang matang dan stabil. Kamu tidak suka pamer. Kesini. Gigaton sangat cocok untukmu dari dalam sampai luar. Shock absorber mobil ini tidak terlalu buruk. Engineer-nya sangat hebat. Mobil ini adalah mobil sport. Meskipun engineer-nya membuat suara keras, tapi itu menunjukkan kekuatannya. Seperti Mr. Su. Nampilanmu menunjukkan bahwa kamu sukses, tapi kamu tidak suka pamer. Kamu sangat pandai bicara, tidak banyak orang sepertimu. Apakah kamu tertarik bekerja di perusahaan saya? Saya bisa membayarmu lebih baik daripada di sini. Terima kasih atas tawarannya. Tapi saya seperti kamu, saya hanya ingin melakukan pekerjaan yang saya minati. Saya hanya memilih yang cocok untuk saya. Impresif untukmu, saya akan menyimpan mobil ini. Tapi, apakah kamu punya kekhawatiran lain? Saya pikir konfigurasi mobil ini tidak cukup baik. Saya ingin yang lebih baik. Li Jie, tolong bantu Mr. Su. Saya akan silakan ikut saya Mr. Su. Miss Chen. Ling Xiao, kenapa kamu tidak membangunkan saya? Saya mencoba membangunkanmu 7 kali. Kamu masih tidur. Saya tidak bisa membawamu ke kantor. Berikan saya dokumennya. Saya minum terlalu banyak tadi malam. Saya perlu ganti baju. Apakah Miss Chen tahu sesuatu? Kalau kamu tidak ganti baju sekarang, dia akan tahu. Waktunya pulang. Kamu menggambar apa? APA, kamu benar-benar ingin mendaftar kompetisi desainer? Kamu tidak akan tahu kalau tidak mencoba. Kamu jatuh cinta? Tidak, aku menggambarnya secara acak. Apa? Ayahmu masih terus mencoba. Ya, dia masih terus mencoba. Ya, kamu. Kamu tidak perlu berbagi apartemen denganku. Aku membantumu menghemat uang. Kurasa kamu hanya tidak ingin tinggal di rumah dengan ayahmu. Teman, bagaimana kalau aku yang bayar makan malammu malam ini? Apa? Kamu akan membayar makan malamku? Masakan Prancis. Masakan Prancis bagus.
Aku akan bersiap sekarang. Tolong jangan mabuk malam ini. Apa ini? Informasi tentang grup Zhao. Mereka akan membeli beberapa mobil untuk grup itu. Aku sudah melakukan kontak awal dengan mereka. Tapi aku butuh kamu untuk menindaklanjuti dan menutup kesepakatan. Aku ingin kamu yang menangani kasus ini. Nona Chen, aku khawatir. Aku bersedia bekerja dengan Ling Xiao dan menangani pesanan ini. Oke, aku akan mengandalkan kalian. Beritahu mereka bahwa kamu bekerja untukku. Baiklah. Lama tidak berjumpa. Apa yang kamu lakukan di sini? Terkejut? Kamu sekarang menjual mobil? Selamat. Kamu akhirnya menjadi ketua grup Zhao. Sudah bertahun-tahun. Watakmu tidak berubah sama sekali. Pukul dia. Aku akan minta ayahku memukulmu. Lepaskan dia. Lari. Kakak, kamu hebat. Jangan panggil aku kakak. Orang gagal sepertimu tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Zhao. Kamu tidak bisa bertarung atau lari. Bodoh sekali. Kakak. Kakek. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Apakah kamu membawanya berkelahi lagi? Aku tidak kakek. Tidak? Lihat wajahnya. Dari mana memar itu datang? Aku benar-benar tidak. Anak ini anak baik. Jangan menangis. Biarkan aku membersihkan wajahmu. Aku akan membawamu camilan. Kamu sudah dewasa. Kamu bukan lagi anak kecil yang lemah. Sudah lebih dari 1 dekade. Kamu juga bukan sepupu yang dulu ku kenal. Keahlian mengemudimu semakin baik Ling Xiao. Aku belajar darimu. Semua karena kamu mengajarkanku dengan baik. Sayang, kamu hebat. Ling Xiao, kapan kamu akan menemukan target? Target aku sudah menemukannya. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku Ling Xiao? Targetku adalah belajar lebih banyak, mengumpulkan lebih banyak pengalaman, dan membuka klubku sendiri di masa depan. Lagi pula kita saling mengenal melalui klub mobil. Aku menghargai persahabatan kita, tapi kita tidak bisa terus bersenang-senang seperti ini. Kita perlu rencana jangka panjang. Karena itu aku ingin membangun sebuah rumah. Rumah yang dimiliki oleh para pecinta mobil. Di sana kita bisa membicarakan mobil sebanyak yang kita mau. Dan membiarkan semua orang menunjukkan gairah dan keterampilan mereka. Kamu sangat ambisius bro. Aku mendukungmu. Semuanya dimulai dari langkah pertama. Aku ingin memulai dari hal yang paling dasar. Panggil aku Eva. Nona Eva, apakah kamu akan membeli mobil untuk dirimu sendiri? Ada saran yang bagus. Nona Eva aku. Panggil aku Eva. Jika kamu akan membeli mobil untuk dirimu sendiri, aku ingin merekomendasikan seri Sport. Mobil ini memiliki konfigurasi menengah, dan bagasinya sangat luas. Gadis cenderung menaruh tas dan sepatu mereka di mobil. Yang ini akan memenuhi kebutuhanmu. Aku tidak menyangka kamu sangat mengenal perempuan. Ketua. Silakan duduk. Tuan Zhao.
Sejak Tuan Meng menjadi pemegang saham di grup Zhao kami, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Dan dia tidak pernah menghadiri rapat dewan kami. Setiap kali sebelum rapat, dia hanya mengirimkan pesan kepada kami. Apapun yang dikatakan ketua. Kamu mengatakan, dia tidak pernah menghadiri rapat kami selama 2 tahun ini. Benar, bahkan mantan ketua belum pernah bertemu dengannya. Berapa banyak saham yang dia pegang? 13%. Di antaranya 4% dibeli dari Tuan Li. Oke, saya mengerti. Mari kita mulai rapat. Tuan Zhao, barang-barang di mejamu adalah... Tuan Wang, silakan duduk. Panggil saja aku Zenan. Zenan, kamu ingin bertemu denganku? Tuan Wang, sudah berapa lama kamu bekerja untuk ayahku? Ketika aku masih remaja, dia membawaku ke rumahmu. Sejak itu aku bekerja untuknya. Sepertinya sudah setidaknya 20 tahun. Mengapa kamu bertanya? Ya, kamu selalu berada di sisi ayahku sejak aku kecil. Itulah mengapa ayahku mempercayaimu seperti dia mempercayai keluarganya. Tentu saja, kita seperti keluarga. Beritahu saja aku jika kamu butuh bantuan. Biar aku jelaskan seperti ini. Aku berada di A selama beberapa tahun terakhir. Aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Jadi aku ingin kamu membantuku menyelidiki seseorang. Maksudmu Tuan Meng? Kamu sudah tahu? Ayahmu pernah memintaku untuk menyelidikinya setahun yang lalu, tapi sangat sulit melacak keberadaannya. Dia sepertinya tidak berada di Tiongkok. Aku tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Tuan Wang, bagaimanapun juga, aku perlu tahu siapa pria ini. Aku khawatir dia bisa menjadi bom waktu. Jangan khawatir Zenan, aku akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah. Tuan Zhao, dokumen ini perlu tanda tanganmu. Setelah kerja, mampirlah ke Masrati untuk menindaklanjuti pesanan. Kita sudah menandatangani kontrak. Alamatnya ada di dalam. Oke. Silakan lihat grafiknya. Sangat jelas terlihat bahwa kinerja penjualan kita bulan lalu merosot ke titik terendah baru. Aku tahu kalian semua sedang berada di bawah tekanan besar. Lagi pula merek lain semua meluncurkan model baru bulan lalu. Sekarang pelanggan punya lebih banyak pilihan. Persaingan kita juga semakin ketat. Tapi kita tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Dibandingkan dengan pesaing, merek kita masih memiliki keunggulan besar. Selain itu kami menawarkan layanan terbaik. Jadi saya ingin kalian memikirkan apa yang menghambat pertumbuhan kinerja kita dan mencari solusinya. Ling Xiao, kamu sudah bekerja di sini cukup lama. Saya yakin kamu sudah sangat memahami perusahaan ini. Apakah kamu punya ide bagus? Bu Chen, saya baru saja melihat rencana penjualan tahunan. Diskon dan penawaran yang kita berikan sudah cukup baik. Namun kita tidak menyisihkan cukup anggaran untuk iklan. Mengandalkan pameran dan eksibisi saja untuk mempromosikan merek kita bukan pilihan terbaik. Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pameran dan eksibisi mungkin membuat publik mengenal merek kita. Tapi mereka tidak bisa membantu kita menemukan target pelanggan kita. Kita berada di era media baru, yang bisa membantu kita menjangkau target pelanggan dengan efektif. Jadi saya menyarankan, kita alokasikan anggaran iklan konvensional ke media baru. Mungkin lebih hemat biaya. Itu tepat seperti yang saya pikirkan. Iklan melalui media baru telah berkembang sangat pesat beberapa tahun ini. Pemasaran elektronik jauh lebih efektif dibandingkan rencana kita sebelumnya. Itu kebetulan juga rencana saya. Dalam hal ini, kamu akan memimpin proyek ini. Saya harap kalian semua bisa bekerja sama dengan Ling Xiao dan segera menyusun rencana. Bu Chen, saya baru bekerja di sini selama sebulan. Saya rasa saya belum cukup berkualitas untuk memimpin proyek sebesar ini. Mungkin lebih baik rekan yang lebih berpengalaman yang memimpin proyek ini.
Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Saya mereka. sudah memutuskan. Saya percaya pada kemampuan dan penilaianmu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, rapat selesai sampai di sini. Kalian bisa tetap di sini dan membahasnya. Bagus untukmu Ling Xiao. Ling Xiao ini kesempatan bagus. Terima kasih. Jangan bergerak, aku yang akan menutupinya untukmu. Nona, kita bertemu lagi. Mas, Anda bicara dengan saya? Ya, rok itu. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak begitu mengerti. Anda pasti salah orang. Anda Nona Wei kan? Saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Tolong jangan bertindak seolah Anda mengenal saya. Saya tidak tahu dari mana Anda tahu nama saya. Dan saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Saya sudah jelas. Tapi Anda sangat mirip dengan seorang gadis yang pernah saya temui sebelumnya. Saya pikir saya salah. Maaf. Halo? Siapa ini? Halo? Apakah ini Bapak Ling Xiao? Ya, siapa ini? Saya Weiwei, perwakilan dari grup Zhao. Saya di sini untuk membicarakan pesanan mobil perusahaan. Saya sudah menunggu Anda. Anda di mana? Saya di depan meja resepsionis. Anda di mana? Berjalanlah ke sisi kanan Anda. Ya, terus berjalan. Saya tidak melihat siapapun. Dan belok kanan. Berhenti, berhenti. Bisakah Anda melambaikan tangan? Saya ingin memastikan itu Anda. Dan sekarang berjalan lebih jauh ke depan. Mas, Anda di mana tepatnya? Berhenti. Membungkuk. Jangan bergerak. Halo.
Saya orang yang Anda cari. Nama saya Ling Xiao. Sepertinya kita akan sering bertemu di masa depan. Senang bertemu Anda, Nona Wei. Silakan lewat sini. Dia menipu saya. Silakan duduk. Nona Wei, berapa kali kita sudah bertemu? Mari kita langsung ke intinya. Tolong berikan saya kontrak penjualan terutama bagian purna jual. Anda mau kopi, teh, atau jus? Tolong berikan saya kontraknya. Saya sedang buru-buru. Ini dia. Dia cantik sekali. Ini. Terlihat bagus. Jika boleh saya perlu membawanya dan menunjukkan kepada bos saya. Tentu saja, silakan. Hei! Berhenti! Jangan bergerak! Duduk! Bagaimana kalau saya belikan yang baru untukmu? Lagi pula saya masih berhutang rok padamu. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Biarkan saya sendiri. Itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk pergi saja. Ayo. Tapi saya bekerja di sini. Saya akan pergi. Oke? Bicara tentang nasib sial saya, apa yang terjadi setiap kali saya melihatnya sesuatu yang buruk terjadi. Halo? Halo, apakah ini Nona Wei? Ya, siapa ini? Nona Wei, saya menelepon dari stasiun TV kota. Selamat Anda memenangkan undian kami. Kami akan mentransfer uangnya nanti. Bisakah Anda memberitahu kami nomor KTP dan nomor rekening bank Anda? Apa-apa yang Anda katakan? Saya memenangkan undian Anda? Anda yakin? Anda dari stasiun TV mana? Saya tidak menonton acara TV apapun. Tolong cari alasan yang lebih meyakinkan lain kali untuk menipu orang, oke? Hei, bisakah Anda berhenti menelepon saya? Saya bilang, jangan salahkan saya seperti Teletubby. Coba tingkatkan IQ Anda dulu sebelum menipu orang, oke? Jika Anda berani menelepon saya lagi, saya akan memburu Anda di Weibo dan mengubah Anda menjadi Teletubby. Ada apa denganmu? Boswell. Saya. Anda punya 2 jam untuk membelikan saya setelan untuk pesta reuni. Waktu telepon kami termasuk. Jadi Anda masih punya 1 jam 56 menit lagi. Jika kamu tidak bisa membawa jas itu tepat waktu, kamu bisa merasa bebas menjadi Teletubbies. Dan jangan repot-repot datang kerja lagi. Mengapa ini terjadi padaku? Apa yang sudah aku lakukan? Mengapa aku harus disiksa oleh mereka berdua? Apa yang harus kulakukan? Ning Sue. Halo? Ning Sue, tolong aku. Kalau kamu tidak menolongku, aku akan mati. Nona, aku sudah menunggumu. Mengapa kamu tidak menjawab teleponmu? Di mana kita? Ini alamat yang diberikan padaku. Bukan tempatnya, mari kita lihat. Ayo pergi.
Hai, apakah kamu Tuan Su? Ya, dan kamu adalah? Saya dari grup Zhao. Tuan Zhao Zenan mengirim saya ke sini untuk mengambil jas. Baiklah, silakan masuk. Ikuti saya. Semua jas ini milik Tuan Zhao. Kamu bisa memilih salah satu. Beritahu saya kalau kamu sudah selesai. Baik, terima kasih Tuan Su. Terima kasih. Saya akan kembali bekerja sekarang. Baik. Berapa harga satu jas di sini? Aku tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Saya harus sering datang ke sini. Ini semua untuk pria, kenapa kamu kemari? Tentu saja untuk mempersempit target. Lihat tombol-tombolnya. Semua dilabeli dengan tahun. Kalau aku menebak dengan benar, tempat ini pasti menawarkan layanan purna jual seumur hidup. Orang-orang kaya ini begitu merepotkan. Memakai jas yang sama selama 1 dekade. Kamu tidak mengerti. Jas kelas atas bisa bertahan seumur hidup. Pertama-tama, kita harus memilihkan jas untuknya. Oh benar. Acara temu kawan kan? Harus tampak elegan tapi tidak terlalu kuno. Ini terlihat terlalu formal. Tidak akan berhasil. Yang ini? Tidak mungkin. Tidak bagus. Yang ini bisa santai dan juga formal. Tapi ini terbuat dari linen. Mudah kusut. Kalau bosmu pergi ke pesta langsung setelah kerja, akan sangat memalukan. Tidak bagus juga. Yang ini. Ini dia. Lumayan. Aku tidak masalah dengan yang ini. Bawa jas ini ke laundry nanti. Pastikan disetrika dengan tekanan tinggi. Sulit sekali menyenangkan. Merepotkan. Apa katamu barusan? Aku bilang kamu terlihat hebat. Bawa barangmu dan keluar. Sut batu gunting. Terbang ke kiri. Lama tak jumpa. Di sini. Aku terlambat. Di sini. Lihat siapa ini? Tuan Zhao. Bukan ini Ketua Zhao. Ketua Zhao. Ketua Zhao. Ketua Zhao. Ketua termuda dalam sejarah grup Zhao. Benar muda dan berbakat. Aku tersanjung. Ketua Zhao adalah orang yang sibuk. Dia itu ketua demi Tuhan. Apa kalian masih menggoda aku? Hari ini adalah pertemuan pertama kita sejak lulus. Ayo bersenang-senang, oke? Aku yang traktir. Terima kasih. Tuan Zhao hanya minum whiskinya dengan es batu. Aku juga mau satu, terima kasih. Kapan kamu pulang? Kamu harus memberitahuku. Aku akan menjemputmu. Aku sudah terbiasa bepergian sendirian. Kamu tahu itu. Tapi aku harus mengucapkan selamat padamu atas menjadi ketua termuda grup Zhao. Bagus untukmu. Apa maksudnya ketua? Ayahku sedang sakit, aku hanya membantunya. Kamu tidak pernah semurah hati ini saat kita masih di sekolah.
Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa meminjam waktumu sebentar ke suatu tempat yang tenang dan membicarakan sebuah proyek? Ayo pergi. Kamu sudah mau pergi? Aku akan kembali nanti. Sampai jumpa lagi. Setelah kamu kembali ke Tiongkok, aku berencana mencari pekerjaan dan tinggal di sana. Tapi kemudian aku sadar bahwa mungkin ada lebih banyak kesempatan di sini. Jadi aku juga kembali. Bagaimana denganmu? Apa kamu menikmati menjadi seorang ketua? Pasti terasa luar biasa. Benar sekali. Sangat luar biasa, bahkan kamu juga menggodaku. Mari kita langsung ke intinya. Sekarang kamu sudah kembali, apa rencanamu? Posisi tinggi macam apa yang kamu incar? Berhenti mengolok-olok aku. Ini benar-benar kacau sejak aku kembali. Aku sudah menjalani beberapa wawancara tapi ditolak. Hari ini aku baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan. Lihat saja bagaimana hasilnya nanti. Lulusan Harvard yang berprestasi tinggi ternyata ditolak? Mereka pasti buta. Tapi tak apa. Bagaimana kalau begini? Apa kamu pernah mempertimbangkan untuk bekerja di perusahaanku? Seharusnya aku tidak mengatakannya seperti itu. Aku memang mendapat beberapa tawaran kerja, tapi tunjangan mereka tidak cukup baik. Namun perusahaan ini setuju dengan semua permintaanku. Apa kamu sudah mantap? Aku akan coba dulu. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan berkomentar lebih lanjut. Tapi ingatlah bahwa grup Zhao selalu menyambutmu. Aku dengar kamu bisa minum dengan baik. Mau minum? Kalau begitu mari kita bersulang. Untuk masa muda kita yang memudar. Untuk sahabat terbaikku yang kukenal lewat sepiring pangsit. Apa kamu bawa uang? Kayaknya nggak deh. Aku juga nggak punya uang. Cheers. Cheers. Pak, tidak ada meja yang tersedia sekarang. Anda harus menunggu sebentar. Ini kita bisa berbagi meja. Bolehkah aku? Tentu tidak masalah. Kamu orang Tiongkok. Terima kasih. Senang bertemu denganmu. Pak, apakah Anda siap memesan? 2 piring pangsit babi dan 2 piring pangsit seledri. Saya ingin saus pedas dan asam untuk menemani. Itu saja, terima kasih. Minta bon ya. Kamu pesan banyak sekali 4 piring. Kamu pasti akan sangat kenyang. Kita selalu bisa membawa sisa makanan pulang. Kamu masih mau saus pedas dan asam? Lebih enak dengan saus pedas dan asam. Dari mana asalmu? Ibu kota Tiongkok. Distrik mana? Huairou. Kenapa? Ini teman saya Jack. Saya Jack, senang bertemu denganmu. Pak, pangsit Anda. Kamu harus makan pangsit babi dulu baru pangsit seledri. Oke. Celupkan ke saus. Tahu nggak? Itu cara saya memakannya setiap kali. Sangat enak. Akan lebih enak lagi kalau dimakan dengan bawang putih. Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti. Pangsit itu yang terbaik. Sangat enak. Saya bilang. Ada apa? Saya lupa membawa dompet. Bayarkan untuknya. Apa? Bayar bonnya, dia tidak punya cukup uang. Kami yang bayar. Baiklah. Dia menyuruhku lagi. Sampai jumpa lagi. Dah. Kamu sedang apa? Kenapa kamu terlihat sedih? Kamu selalu menjadi pusat perhatian. Ini pesta tahun baru. Kita harus bersenang-senang. Kita semua harus bahagia dan menikmati diri kita di tahun baru. Bagaimana kalau ini? Minum dan nikmati sesuka hatimu. Hari ini semua saya yang bayar.
Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Hei ganteng, mau menari? Tentu. Ayo bergabung. Ayo, aku tidak menari kamu saja. Mari bersenang-senang. Aku lewat saja kamu saja. Aku pergi dulu. Ini kunci mobilmu. Mobil ini sekarang milikmu. Aku tidak akan mengendarainya lagi, aku akan kembali ke Cina. Maksudmu apa? Ada APA? Ada yang bisa kubantu? 1 cangkir kopi tolong. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Rasanya aku sangat tidak berguna. Ceritakan apa yang terjadi. Apakah grup Zhao sedang dalam masalah? Bagaimana kamu tahu? Kamu adalah putra terkenal dari keluarga Zhao. Semua orang tahu itu. Kamu benar. Begini ceritanya. Pemegang saham berniat untuk memperluas pasar luar negeri kami, tapi ayahku tidak setuju. Jadi mereka mengancam akan menarik saham mereka untuk uang tunai. Seperti yang kamu tahu, perusahaan kami sudah dalam posisi arus kas yang buruk. Dengan masalah tambahan yang mereka sebabkan, ayahku tidak bisa menahannya dan dirawat di rumah sakit. Aku mengerti. Mengapa ayahmu tidak setuju untuk memperluas pasar luar negeri? Perusahaan luar negeri ingin memegang 27% saham. Ayahku khawatir posisi pengendali kami akan digantikan. Atau perusahaan kami akan diambil alih. Lalu mengapa pemegang saham lainnya bersikeras bekerja sama dengan perusahaan luar negeri? Mereka bilang itu untuk melayani pasar yang lebih besar. Bla bla bla, aku tidak mengerti sama sekali. Kurang grup Zhao harus fokus pada mengamankan pemegang saham saat ini. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kurang kamu bisa membujuk ayahmu untuk menambah 1% saham kepada pemegang saham yang ingin pergi. Ketika pemegang saham lainnya melihat kesungguhan ayahmu, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk tetap tinggal. 1%? Benar. Kamu harus memberi untuk mendapatkan. Dan yang paling dibutuhkan grup Zhao saat ini adalah arus kas. Ini satu-satunya cara untuk mengamankan pemegang saham lainnya. Jika kamu tidak melakukan ini, aku khawatir grup Zhao benar-benar harus berganti tangan. 1 gelas bir tolong. Aku sangat terkesan. Kamu adalah penyelamat hidup. Jadi masalah selesai? Iya. Setelah ayahku mengikuti saranmu. Dia berhasil menenangkan para pemegang saham lainnya. Kamu tahu apa itu? Itu namanya menabur perpecahan di antara musuh. Menabur perpecahan di antar musuh. Oke, mari kita bersulang untuk taktik brilianmu. Bersulang. Kita akan segera lulus. Kamu akan tetap di sini atau kembali ke Cina? Mungkin kembali meskipun kondisi di sini lebih baik. Pasar sudah jenuh. Ada lebih banyak peluang di kampung halaman. Selain itu, aku ingin menantang diriku sendiri. Kalau begitu, grup Zhao akan selalu menyambutmu. Cukup beritahu ekspektasi gajimu. Aku memang ingin bekerja di sana, tapi aku khawatir perusahaannya tidak mampu membayarnya. Aku ingin menjadi ketua. Asisten ketua. Baiklah. Bersulang, bagaimana aku bisa menolak? Bagus. Jadi pikirkanlah. Selama kamu mengatakannya, uang bukan masalah. Apa aku terlihat begitu materialistis di matamu? Biar aku beritahu. Hal yang paling tidak aku pedulikan adalah uang. Aku tidak bermaksud begitu. Aku sudah mencoba mengundangmu sekali, 2 kali. 3 kali. Sudah 3 kali. Kalau kamu menolakku lagi, kamu merendahkanku. Tentu saja tidak. Kamu mabuk. Mabuk. Pelayan. Pelayan. Ya Tuan Zhao. 1 gelas lagi. Dia baik-baik saja, jangan repot-repot. Aku tidak mabuk. Kamu mabuk. Dulu aku sering membawamu pulang. Setiap kali kamu mabuk bro. Jangan minum terlalu banyak.
Hari ini tidak apa-apa. Saya punya asisten pribadi. Asisten? Saya akan meneleponnya. Asisten yang mana? Maniak ini, apa yang sudah kulakukan sampai pantas mendapat ini? Halo. Kamu punya 10 menit untuk datang ke beauty bar. Hebat bro. Nih ayo minum. 10 menit? Kamu pikir aku bisa teleportasi seperti Profesor Du? Aku nggak mau pergi. Maniak besar. Jangan repot-repot datang kerja besok. Aku terlambat. Aku terlambat. Aku terlambat. Apa yang bikin buru-buru? Buat reinkarnasi? Kayaknya aku bahkan terlambat buat itu. Apa kamu akan melayani bos anehmu lagi? Apa kamu sudah tahu? Bingung. Kamu benar dapat 10 poin. Dadah. Kunci pintunya. Oke. Apa yang bisa terjadi jam segini? Betapa bos yang aneh. Tuan Zhao Hei. Ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bau sekali. Ambil uang ini dan beli gaun baru. Ikut aku ke pesta anggur besok aku. Ini perintah. Siapa yang datang malam-malam begini? Pergi lihat siapa itu. Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya ibunya Ling Xiao, apakah dia di sini? Dia ada di sini. Silakan masuk, Bu Ling. Silakan masuk. Ling Xiao, ibumu di sini. Ibu, apa yang membawamu ke sini malam-malam begini? Apa yang kamu makan? Bagaimana bisa kamu makan mie instan? Tidak ada nilai gizi sama sekali. Apa aku tidak memberimu cukup uang? Kamu bahkan tidak punya pembantu rumah tangga. Bagaimana bisa hidupmu seperti ini? Tempatnya sangat buruk. Bagaimana bisa kamu tinggal di sini? Pulanglah bersamaku, oke? Ibu. Bu, tolonglah. Aku sudah dewasa sekarang. Aku sudah lulus. Aku tidak bisa mengandalkan ibu dan ayah lagi. Apa yang ibu bicarakan? Kami sudah bekerja keras seumur hidup kami. Untuk apa itu? Yang kami inginkan hanya memberimu kehidupan yang berkualitas dan kaya. Bu, aku tidak butuh dukungan ibu lagi. Aku bahagia selama ibu hidup dengan baik. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, Bu. Jangan ceramahi aku. Bagaimanapun juga aku tidak mengizinkanmu tinggal di sini. Pulanglah bersamaku sekarang juga. Ayo pergi. Bu. Aku tidak akan pergi. Menurutku tempat ini bagus. Baiklah kalau begitu. Kami punya villa kosong lagi di timur rumah kami. Kamu dan temanmu bisa pindah ke sana. Itu dekat denganku. Akan mudah bagiku untuk merawatmu. Ini batasanku. Tidak ada diskusi lagi. Aku tidak akan pergi. Bisakah ibu berhenti mengkhawatirkan hal yang tidak perlu? Mengkhawatirkan hal yang tidak perlu? Kenapa aku tidak mengkhawatirkan anak orang lain? Dan apakah itu cara kamu berbicara kepada ibumu sebagai orang dewasa? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bu.
Aku tidak bermaksud begitu, duduklah. Jangan begitu enak bodoh. Duduklah, Bu. Lihat, ibu sudah menghabiskan seluruh hidupmu merawat ayah dan aku. Sekarang saatnya hidup untuk dirimu sendiri. Lihat, ibu bisa mencoba mengembangkan beberapa hobi. Pergi ke konser, menikmati teh atau menonton pertunjukan. Bukankah itu menyenangkan? Aku hanya bisa tenang jika ibu hidup dengan baik. Nak, kamu adalah seluruh hidupku. Kamu adalah satu-satunya anak kami, benar kan? Kamu membawa semua harapan kami. Kamu adalah segalanya bagi kami. Mama, tapi aku sudah dewasa. Ayahku juga berjuang untuk mencapai posisinya sekarang. Aku sudah dewasa. Aku harus berhasil sendiri. Apakah itu berarti menjauh dari rumah? Apakah itu berarti meninggalkan ibumu? Tentu saja tidak. Ibuku adalah yang terbaik, paling baik hati, paling cantik. Dan ibu paling dermawan di dunia ini. Benar kan? Berhenti menggodaku. Ayahmu akan menghadiri pesta tahun baru. Kamu harus hadir, jangan terlambat. Ambil kartu ini. Jangan makan mie instan lagi. Mama, aku akan marah kalau kamu terus begini. Kamu bahkan tidak mau menerima uang. Kamu cukup bangga ya? Aku akan menyimpannya untukmu. Jangan makan mie instan lagi. Kalau begitu aku pergi. Mama, aku akan mengantarmu. Oppa, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Unye. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kamu sudah kembali. Oppa! Ningsue, kamu di sini. Kamu sudah kembali. Apa yang membuatmu datang terlambat begini? Kamu bertengkar dengan ibumu lagi. APA Logi, kalau Ibuku sangat sangat menyebalkan. Dia cerewet terus. Lebih tenang di sini saat aku bersama kalian. Tapi tidak terasa tenang bagi kami saat kamu di sini. Wewe, aku akan mandi. Aku juga akan membersihkan diri. Tunggu. Wewe. Kenapa kamu bawa laki-laki? Apa-apa yang kamu bicarakan? Kamu bersama laki-laki. Siapa itu? Kau talking padaku. Aku kenal dia. Bosku. Dia mabuk. Aku mengantarnya pulang. Mengantarnya pulang. Kenapa kamu tidak tinggal? Apakah kamu demam? Wei sayangku, sekarang kamu sudah 24 tahun. Tapi kamu masih jomblo. Kamu mikir apa sih? Kenapa nggak ngapa-ngapain? Ada cowok ganteng mabuk tidur di sebelahmu. Kesempatan emas tuh kenapa nggak dimanfaatin? Kalau dia nelpon kamu, jelas dia suka sama kamu. Tapi kamu malah sok-sokan. Nggak heran kamu jomblo. Kamu mau dia. Kenapa nggak pacaran aja sama dia? Nggak usah dengerin dia. Dia kebanyakan nonton drama Korea. Aku juga mau kok. Kalian ini kenapa sih? Kalian udah bukan anak kecil lagi. Gak pernah bayangin gimana rasanya punya cowok ganteng. Tidur di sebelahmu. Sok-sokan jaga image buat apa? Aku mau nonton drama Korea dulu. Oppa, makasih ya. Aku sayang kamu, aku sayang kamu. Terima kasih. Ningsue, aku sangat mencintaimu. Hei. Ini udah ketiga kalinya. Kamu masih nonton juga. Ada apa? Yang mana yang lebih bagus? Untuk apa sih? Kamu mau jadi penjaga pintu di hotel atau jadi pelayan wine? Kamu ngomong apa sih? Besok aku mau ke pesta wine sama bos. Aku nggak tahu mau pakai yang mana. Pesta wine. Kapan, di mana? Boleh aku ikut? Aku pernah ke pesta wine sebelumnya. Bilang aja sama bos kamu mau bawa teman. Oke. Terima kasih. Aku nggak akan lupa jasa besarmu. Bantuin aku milik baju dong. Kamu datang ke orang yang tepat. Aku kasih tahu ya, baju itu penting.
Tapi penampilanmu juga nggak kalah penting. Dengarkan aku, berdiri tegak dan angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Tapi tundukkan dagumu sedikit. Ketika kamu melihat orang, kamu harus lembut. Dan sesekali berkedip. Apa yang kamu lakukan? Kamu juling. Baiklah, berhenti. Begitu? Ayolah, ayo kita pilihkan gaun untukmu. Kamu tak akan pernah mencapai levelku. Sini duduk. Aku akan merias wajahmu. Akan membuat Tuan Zhao terpana. Tunggu sebentar. Siapa lagi yang akan Tuan Zhao bawa selain kamu? Tidak ada siapa-siapa. Hanya kamu? Kalau begitu kita harus mendukungnya sepenuhnya. Jangan mengecewakannya. Aduh. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Wajahnya datar setiap hari. Poker face. Siapa yang mau bersamanya? Dia kaya raya. Dia punya hak untuk sombong. Bisakah kamu lebih pengertian? Gaya apa yang kamu inginkan? Aku tahu. Manis. Tidak akan berhasil. Menggemaskan. Aku tidak yakin. Cik dan seksi juga tidak cocok. Ayolah berhenti main-main. Aku akan ke pesta anggur bukan ke klub. Bangun. Bangun dan ayo pilih yang bagus. Ayolah. Apa gaya favorit Tuan Zhao? Katakan padaku. Jangan sebut Tuan Zhao lagi. Aku di sana untuk bekerja. Itulah kesalahanmu. Menjadi asisten tidak akan membawamu kemana-mana. Kamu harus menargetkan posisi istri bos. Istri bos? Aku sudah sangat bersyukur menjadi asisten. Apa kamu tahu betapa sibuknya aku? Aku nggak ada waktu buat mikirin pacaran. Udah deh, lupakan aja. Kamu nggak ada waktu buat pacaran, tapi kamu tetap harus menikah. Kalau kamu nggak bisa cari pacar nanti kamu bakal menyesal. Tapi, aku nggak punya baju lain selain ini. Punya kok. Aku udah bawa semuanya ke sini. Kamu bisa andalkan aku. Aku kayak Doraemon. Aku punya semua yang kamu butuhkan. Tunggu di sini. Maaf, agak berantakan biar aku rapihin dulu. Wewe aku tahu sekarang. Gaun elegan pasti cocok buat kamu. Tunggu sebentar. Biar aku carryin satu buat kamu. Gimana yang ini? Enggak. Tamunya orang-orang kaya. Punyaku kawe. Bisa malu-maluin. Aku cari yang lain buat kamu. Yang ini bagus. Gimana menurut kamu? Bukan. Warnanya terlalu mencolok, lagian aku bukan pusat perhatian. Wewe cantik banget. Kamu nggak boleh mikir kayak gitu. Kalau kamu pakai ini, aku jamin kamu bakal jadi pusat perhatian. Tolong dong, Ning Sue. Kasih aku istirahat aja. Nggak dengerin aku. Ini kayak kamu ditawarin hutan. Tapi kamu cuma minta satu ranting. Kamu ditawarin laut. Tapi kamu cuma minta setetes air. Kamu harus punya ambisi. Tapi. Sudah nggak ada tapinya. Ayo, pergi. Yakin? Kalau kamu dapat pacar kayak baru kamu bisa berterima kasih sama aku. Ayo, lanjut. Yakin nih? Yakin cepetan. Percaya sama aku. Lanjut. Peserta kali ini semuanya orang penting. Iya. Mr. Ling, lama nggak ketemu. Senang melihatmu. Senang bertemu denganmu. Permisi, apakah Ling Xiao ada di sini? Boleh saya tahu ini mengenai apa? Begini ceritanya. Ayahnya sedang mencarinya. Ketua Ling, Ling Xiao. Ayahmu mengirim kami ke sini untuk membawakanmu. Dan dia memintamu untuk pergi ke pesta anggur. Pesta anggur apa? Aku sedang bekerja. Tolong jangan mempersulit Tuan Ling.
Ayahmu bilang dia tidak akan menghentikanmu melakukan apapun di masa depan. Jika kamu pergi ke pesta ini, pesta seperti apa begitu formal? Beritahu ayahku bahwa aku tidak akan pergi. Tuan Ling. Tunggu Ling Xiao. Mungkin ini kencan buta. Jangan mengolok-olokku. Ibumu menelepon. Angkat ayo. Diam. Pegang ini untukku. Halo? Ling Xiao, kamu di mana? Apakah kamu sedang dalam perjalanan? Ibu, aku sedang bekerja. Tolong jangan menggangguku, oke? Ikuti saja kemauanku, dan datanglah ke pesta ini, oke? Aku memberitahumu, kamu harus datang hari ini. Pesta ini sangat penting untuk ayahmu. Cepat, aku menunggumu. Oke. Anak ini. Halo? Nyonyaku? Aku sudah menunggumu. Kamu di mana? Tidakkah kamu takut bos anehmu akan memakanmu hidup-hidup? Maaf Ning Sue, aku sakit perut. Aku butuh waktu lebih lama. Tolong tunggu sebentar lagi. Oh tidak, aku harus bicara lagi nanti. Halo? Halo? Tidak bisa dipercaya. Jadi, kamu mau dengar? Oke, saya akan memberikan penjelasan mendalam kepada kalian. Dari sudut pandang sutradara baru, oke? Oke. Hebat. Sebagai seorang aktor, kamu harus tahu apa itu acting. Acting adalah seni. Ini seperti menjalani hidupmu. Ketika kamu benar-benar memahami sebuah karakter, aktingmu tidak lagi menjadi acting. Lalu apa itu? Itu akan menjadi seni. Apa yang biasanya kita sebut seniman pertunjukan, kan? Ya, betul. Sementara itu acting juga adalah filsafat. Berikut contohnya untuk kalian. Kalian semua tahu Bruce Lee, kan? Ya, tentu saja. Dia adalah bintang kungfu Tiongkok nomor 1. Dan kemampuan aktingnya juga dianggap tanpa tanding. Itu karena dia adalah seorang seniman. Banyak orang belajar dari Bruce Lee, tapi Bruce Lee tidak pernah mengajarkan mereka cara berkelahi atau menyerang, melainkan filsafat. Karena dia memahami kekuatan dari kebaikan dan kelembutan. Kungfu memiliki aliran yang berbeda-beda. Aktor juga berbeda satu sama lain. Jangan selalu membanggakan apa yang sudah kamu bintangi sebelumnya sudah basi. Kalau kamu ingin jadi aktor yang baik, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri dulu, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu terpuruk? Terpuruk? Semua orang ingin berakting sambil berdiri tegak, kan? Tapi siapa yang benar-benar melewati momen terpuruk itu? Maksud saya dengan terpuruk, bukan tidur, melainkan melewati kesulitan dan kekalahan. Hanya setelah kamu mengalami banyak kesulitan dan kekalahan dalam hidupmu, kamu bisa benar-benar memahami pola pikir sebuah karakter. Kalau tidak, aktingmu akan selalu terasa hampa dan palsu. Masuk akal, betul kan? Tepat sekali. Ayo tepuk tangan. Pembicaraan yang bagus. Permisi, permisi. Itu pidato yang sangat bagus. Aku sangat terkesan. Mari kita bersulang untuk pidato brilianmu. Aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah aktris dan model yang dikontrak oleh perusahaan film. Ning Sue Rao Shikai. Merek apa saja yang pernah kamu wakili sebelumnya? Kamu pernah membintangi apa saja? Pertanyaan yang bagus. Ceritakan pada kami. Kamu sangat norak. Sutradara Rao baru saja mengatakannya. Jangan selalu menanyakan tentang riwayat akting dan semacamnya, itu sangat norak. Sebenarnya aku sudah membintangi cukup banyak iklan. Acara TV dan film, banyak sekali. Aku sudah tidak ingat jumlahnya. Banyak? Model? Sangat norak.
Sutradara Rao, kenapa kita tidak pergi ke tempat lain dan berbicara tentang seni yang sebenarnya? Bagaimana menurutmu? Dah,